Perkenalkan, nama saya Emerson. Saya berasal dari kelas agama dan saya di sini akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari video-video tadi yang selama ini saya nonton, dari video tentang biku utama dari Bapak Cornelis Wawor almarhum di LMS. Nah, tugas ini saya akan menerangkan apa sih tentang karma dan apa sih itu kelari kembali. Sebelum saya menjelaskan apa hubungan dari kedua hal itu, tentu saya harus menjelaskan apa itu karma terlebih dahulu. Nah, karma dalam agama Buddha itu adalah hubungan sebab akibat. Maksudnya apa? Itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka akibat apa yang kita dapatkan. Contoh, kalau misalnya kita mencuri, maka kita akan mendapat kemiskinan. Itu adalah sebuah hal yang logika masuk ke saya. Dan itu adalah hal yang paling saya tekuni dari dulu sampai hingga sekarang. Kenapa begitu? Karena apapun yang kita lakukan, itulah sebabnya. Apapun yang kita usahakan, apapun itulah hasilnya. Jadi seluruh dunia ini mengikuti apa hasilnya, bukan dari takdir. Nah, contoh, kenapa kita kalau pikir-pikir ada orang yang terlahir cacat, ada orang terlahir miskin, ada orang terlahir kaya, ada orang terlahir yang cantik, ada orang terlahir ganteng, ada orang terlahir jelek. Mengapa hal begitu? Karena disebabkan adanya hubungan sebab akibat dan karma tersebut. Kenapa begitu? Nah, contoh, kenapa saya bisa mengatakan ada orang terlahir ganteng? Ya tentu jelasannya karena kenapa? Karena kehidupan sebelumnya dia adalah orang yang sering senyum, ramah, dan dia adalah orang yang sering memperlihatkan muka yang istilahnya membawa kebahagiaan ke orang lain. Nah, maka dari itu dia diberikan anugerah untuk memiliki muka yang tampan. Begitu juga sebaliknya. Kenapa seseorang bisa terlahir maaf kata jelek? Itu karena dia sebelumnya menggunakan pakai kata-kata, menggunakan muka yang pembawaannya itu tidak membahagiakan orang lain. Maka dari itu hal seperti itu terjadi kepada orang itu. Nah, dari sini kan kita bisa tahu kenapa karma itu ada, karena itu adalah sebuah konsep adil. Nah, Buddha itu mengajarkan karma itu adalah karena untuk memberikan jawaban kepada umat-umat. Kenapa bisa terjadi ini, kenapa bisa terjadi ini, karena semua karena adanya sebab akibat. Jadi dari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, maka itu yang kita wariskan pada kedepannya bagaimana. Nah, setelah itu, contoh kalau misalnya ada seorang umat yang tidak mempercayai karma, tapi dia tapi dia melakukan hal-hal biasa. Sebenarnya karma ini berlaku untuk seluruh semuanya. Ini berlaku untuk universal. Kenapa begitu? Karena karma itu memang diteruntukkan kepada seluruh makhluk hidup. Karena jadi bagaimanapun caranya kita tidak bisa menghindar dari hal seperti itu. Oke? Inti dari karma ini begitu intinya. Sebab akibat, dari sebab apa yang kita lakukan dan akibat apa yang kita dapatkan. Nah, contoh kecil misalnya ada orang yang suka berdana, maka bisa dipastikan orang yang suka berdana itu kehidupan selanjutnya, ataupun jangankan sampai kehidupan selanjutnya, atau di kehidupan saat ini 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, dia akan terlahir sebagai kaya. Bagaimanapun caranya, dibarengi dengan usaha-usahanya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan kaya pada umur berapa sekian, karena karma tidak bisa menjawab kapan spesifiknya kita bakal kaya. Enggak. Tetapi dengan kita melakukan hal itu, maka hal itu akan terjadi kepada orang tersebut yang melakukan tindakan seperti itu. Nah, contoh lagi, makanya dari hal itu kita selalu mendengar bahwa ada orang-orang kaya, ada orang kaya tidak pernah miskin. Itu karena mengapa? Karena mereka memberikan kaya, karena mereka istilahnya berdana. Maka dari itu orang yang berdana tidak akan pernah miskin. Justru orang yang pelit maka akan miskin. Ini adalah hukum yang sebenarnya orang tidak ketahui. Hukum yang sebenarnya orang-orang tidak sadar. Maka dari itu, mari kita sebagai umat Buddha, maupun kita sebagai umat Buddha atau kita umat lainnya, marilah kita berdana sekarang, marilah kita mengembangkan kebaikan agar kita bisa mengembangkan kebajikan, agar kita bisa mengembangkan pikiran baik kita, agar kita bisa mengembangkan perbuatan baik kita. Semakin baik, maka kita akan mencapai kesucian. Nah, dari hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa karma itu berlaku dengan sendirinya. Contoh, kalau misalnya kita melakukan karma dengan niat untuk mendapatkan imbalan balik, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Mengapa? Karena kalau kita melakukan karma, biarkan karma bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk karma, bukan kita mengharapkan imbalan dari karma tersebut. Karena semakin kita berharap, semakin juga mereka akan menjauh. Begitu juga, semakin kita melakukan suatu tindakan, tetapi kita tidak menyadari hal tersebut, maka hasil yang akan datang juga akan tepat juga. Oke? Jadi secara kesimpulan, karma dan kelahiran kehidupan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Contoh tadi saya jelaskan, kenapa ada orang yang terlahir begini, atau orang terlahir begini, ada orang terlahir tanpa fisik, maaf kata, cacat atau tidak, ada orang terlahir sempurna. Karena disebabkan oleh banyak faktor. Secara teori dalam agama Buddha, mengapa seseorang bisa terlahir cacat? Karena sebelumnya dia bisa melakukan perbuatan seperti membunuh, menyiksa, dan
dan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti sila ke-1. Nah, sila 1 ini seperti apa? Contohnya membunuh, terus menyiksa hewan, terus juga ada membunuh secara kata-kata, ucapan, membunuh mental orang, dan apapun halnya, apapun hal itu tersebut, maka itu bisa menyebabkan sebuah akibat terjadi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagaimanapun cara kita lari dari karma, kita tidak bisa lari dari karma. Mengapa? Karena apapun yang kita lakukan itulah yang kita wariskan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh semestinya kita lakukan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal tidak jahat. Karena kita tahu, kita kalau misalnya melakukan hal yang jahat, hal tersebut akan balik ke diri kita. Sama halnya gitu. Berarti istilahnya seperti kita menggali lubang untuk menutup lubang. Kita menggali lubang baru untuk menutup lubang baru lagi. Mengapa begitu? Kita melakukan jahat, tapi hal itu kan terjadi pada kita. Jadi itu sama aja hal berguna. Dari situ kita bisa menyimpulkan, marilah kita bersama-sama membawa kebaikan agar kita bisa mendapatkan kebajikan-kebajikan, dan kita agar bisa terlatih diri kita. Buddha mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik agar kita mendapatkan moral-moral yang baik, agar kita mendapatkan sebuah hikmah perbuatan baik, agar kita bisa melakukan perbuatan baik tersebut. Tujuan kita di dunia ini adalah melakukan kebaikan dan mencapai nirvana untuk umat Buddhis dan untuk umat-umat lain. Sebenarnya mungkin tidak ada diterangkan dalam hal Buddhis, tetapi bukan berarti itu untuk kemungkinan bahwa kita tidak boleh berbuat baik. Karma itu seperti tadi yang saya terangkan dari awal, karma itu universal. Bagaimanapun itu pasti dilakukan oleh seluruh orang, pasti semua orang bakal terima hal seperti itu. Jadi karma itu hal yang sangat sakral, tapi tidak semua orang tahu. Kenapa begitu? Karena orang tidak tahu bahwa karma itu bekerja. Mereka tidak tahu bahwa karma itu sebenarnya gimana, atau istilahnya kita tidak terasa. Tapi karma itu ibaratnya seperti udara. Kita tidak melihatnya, tapi ada bekerja untuk kita. Jadi bagaimanapun, tentang intinya materi saya dapatkan dari sini, karma itu adalah sebuah hal-hal yang tanpa fisik, yang tanpa kita sentuh langsung, cuma itu bekerja untuk diri kita. Kita hidup berdasarkan dari karma. Kita hidup berdasarkan dari apapun yang kita buat. Sekian, terima kasih dari penjelasan dan inti materi yang saya dapat. Saya Emerson. Terima kasih. Maaf kalau misalnya saya ada kesalahan.